Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir, konsultan di bidang healthy karakter, yakni bagaimana kita memiliki karakter berbasis kolbu. Karena itu yang kami yakini di kolbu madani yang bisa mengantarkan kita menuju falah, yakni sebuah kesuksesan, kebahagiaan menurut konsep Allah yang memiliki kita, yang menciptakan kita, di mana kita nanti juga akan kembali kepadanya. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi tentang masalah Islamic Human Research. Jadi sebenarnya di dalam Islamic Human Research itu di mana kita mencoba untuk menelaah potensi-potensi yang ada di dalam sumber daya manusia secara konsep Al-Quran maupun Sunnah. Kalau human research itu sudah selama ini sudah dikembangkan ya sejak lama sekali ya. Tapi kita mencoba di sini terutama saya di dalam di Kolbu Madani untuk membuat sebuah riset tentang human resource ya eee, yang berbasis Islam. Ya karena kita mayoritas muslim dan kita punya agama yang terbaik, harusnya kita juga peduli untuk menunjukkan bagaimana konsep Allah itu di dalam memberikan solusi untuk manusia. Jangan lupa untuk subscribe maupun memberikan komentar dan like-nya. Saya lanjutkan bahwa ada satu hal yang sangat krusial yang harus kita pecahkan di dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan sumber daya manusia secara Islamik, yakni apapun yang akan kita upayakan, kita optimalkan di dalam potensi sumber daya manusia, tujuannya itu insya Allah satu, yakni bagaimana kita menuju kepada ketakwaan, ya, menuju ketakwaan yang memiliki keimanan yang baik, sehingga insya Allah di situ janji-janji Allah ya akan kebaikan yang kita lakukan, akan nurutnya diri kita sama Allah itu menjadikan hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu kalau kita berbicara takwa, saya yakin banyak sekali konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an di sini, sunnah ya, dan begitu juga para pemikir muslim, para mujtahid ya, mujahidin ya. Di situ kita mau mencoba menelaah konsep takwa dari sisi sebuah pendekatan karakter. Ya, karena Al-Qur'an itu sebenarnya totalitas yang di dalamnya itu adalah sebuah karakter. Makanya Rasulullah diutus sama Allah itu tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlaknya, dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebuah, kondisi di mana nilai-nilainya itu akan menjadikan orang itu memiliki akhlak, kalau dalam Islam namanya akhlak. Tapi kalau secara umum kita bisa namakan sebagai karakter, ya, agar semua orang baik muslim maupun non-muslim ya, di Indonesia maupun di luar negeri memahami tentang karakter, kalau akhlak belum tentu tahu. Jadi kita mencoba mengambil istilah karakter tadi. Walaupun memang sangat sulit disamakan antara karakter dengan akhlak. Jadi kembali lagi bahwa kalau di dalam Al-Quran berbicara tentang takwa, lalu kita akan berpikir bagaimana sih sebenarnya orang itu akan mampu memiliki kriteria seseorang yang berkarakter sebagai orang yang bertakwa. Sekali lagi, sebenarnya bagaimana sih cirinya karakter orang bertakwa itu? Karakter orang bertakwa itu adalah karakter yang dimana
yang dibangun pertama kali itu secara basic adalah kira-kira apa? Kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di situ dijelaskan bahwa karakter dasar orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul tidak ragu dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu karakter loh ya. Itu bukan main-main sebenarnya. Pensikapan orang terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya itu merupakan cerminan karakter. Jadi kalau seseorang yang bertakwa itu melihat Al-Qur'an itu sedikit pun kata Allah, la ya. Ya. Di situ ada sebuah penegasan bahwa tidak boleh seseorang yang akan menginginkan karakter takwa itu adanya sebuah keraguan. Jadi harus total. Makna daripada Quran surat Al-Baqarah ya, ayat kedua itu saya menilainya itu sebuah totalitas. Karena di situ betul-betul Allah telah menyebutkan bahwa kita tidak boleh adanya kecenderungan meragukan ya sedikit pun daripada Al-Qur'an. Jadi perlu difahami ya bahwa karakter orang yang bertakwa itu yang pertama kali menurut dasar Al-Qur'an di situ adalah kita tidak boleh ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak ada keraguan itu artinya apa? Bahwa kita memang meyakini Al-Qur'an itu memang satu-satunya pokok-pokok pedoman hidup kita yang harus kita lakukan di dalam mengatur kehidupan kita. Baik untuk diri kita secara pribadi, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, bagaimana kita bekerja. Intinya itu setiap kali kita melangkah, setiap kali kita beraktivitas, kita harus ingat akan Al-Qur'an itu. Kalau kita belum mampu mengingatnya itu, ya berarti karakter orang yang bertakwa itu belum betul-betul menyatu di dalam diri kita. Ya istilahnya dalam proses atau OTW. Sekali lagi bahwa hendaknya perlu disadari bahwa sebuah karakter orang yang bertakwa itu basic dasarnya adalah harus yakin dengan Al-Qur'an dan menjadikan hidupnya totalitas untuk mengaplikasikan Al-Qur'an. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu pertanyaannya, ya, yang sering muncul atau yang diajukan kepada saya, lalu bagaimana dok kalau kita aja membaca Quran masih gradul-gradul, ya belum paham dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Bagi Allah itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu selama orang itu menyadari Allah itu cukup atau Allah itu sangat memahami tentang kondisi kita. Lalu bagaimana karakter orang yang menginginkan ketakwaan di dalam dirinya? Yakni hendaklah seringkali di saat memang di situ kita belum mampu mengingat Al-Qur'an sebagai dasar di dalam perilaku kita, maka hendaknya kita bertobat sama Allah. Ya, bertobat, berdoa, bisa tetap mengucapkan hamdalah atau la haula wala quwata illa billah. Mana di antara hal-hal tersebut atau yang lainnya bisa dibaca yang menunjukkan bahwa kita ini saat ini atau seseorang tadi itu memang mengakui adanya ketidakmampuan dirinya di dalam memahami Al-Qur'an di dalam aplikasi hidupnya. Makanya di situ orang tersebut berdoa,
yang diawali misalkan astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku ya Allah, di mana aku melakukan hal ini ya Allah, apa-apa yang aku akan kerjakan ini ya Allah, aku sebenarnya belum tahu ya Allah. Seperti apakah tuntunanmu yang kau izinkan, yang kau berikan kepada kami untuk kami lakukan ya Allah. Untuk itu ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mampu membimbing aku, melindungi aku ya Allah, menjaga aku ya Allah di dalam persoalan ini, di dalam aku melaksanakan ini kecuali Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Itulah yang harus dimunculkan kalau kita memang menginginkan menjadi orang-orang yang memiliki karakter orang yang bertakwa. Lalu setelah itu apabila nanti setelah selesai mengerjakan, ya tetaplah sering berdoa. Sering-seringlah untuk beristighfar. Sering-seringlah untuk bersyukur. Dan diusahakan nanti begitu ada waktu, sempatkanlah untuk mencari Al-Quran atau sunnah Rasulullah atau ya apa-apa yang telah dipikirkan oleh para ulama ya, istihad ulama terhadap apa-apa yang tadi kita lakukan. Agar kita setiap hari itu ada tambah ilmu, ada tambah pemahaman. Sehingga dengan pemahaman itu insya Allah menjadikan kita lebih baik lagi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, salah satu hal basic ya, agar kita mampu untuk memiliki karakter orang bertakwa. Lalu nanti kita sambung sebenarnya bagaimana kita dikategorikan meyakini Al-Quran ya dalam kehidupan sehari-hari itu indikatornya apa? Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.